perkenalkan, nama saya Regina. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal dari ruang vektor. Baik, di sini saya sudah mempunyai soal, yaitu soal nomor 3. Apakah vektor Q adalah kombinasi linear dari V1, V2, dan V3? Di sini diketahui Q sama dengan V1, V2, dan V3. Langkah pertama yaitu saya akan memasukkan nilai Q, V1, dan V2 itu menjadi sebuah matriks. Saya akan memasukkan menjadi sebuah matriks. Setelah itu kita memasukkan rumusnya. Q sama dengan A V1 ditambah B V2 dan ditambah C V3. Setelah kita masukkan rumusnya, kita membuat A V1 ditambah B V2 dan C V3 ini menjadi sebuah matriks. Dan setelah itu kita akan mengalihkan rumus tersebut. 2 dikali A ditambah min 1 dikali B ditambah 1 dikali C sama dengan Q-nya itu 2. 1 dikali A ditambah 3 dikali B ditambah min 5 dikali C sama dengan min 1. Angka-angka diketahui ini menjadi matriks OBE, yaitu 2 min 1 1 1 3 min 5, dan masukkan angka-angka diketahui seperti A, B, C, lalu sama dengan hasilnya yaitu 2 min 1. Dan angka berikutnya kita akan menjadikan angka-angka kita ketahui ini menjadi matriks OBE. Kita tinggal masukkan angkanya saja. 2 min 1 1 1 3 min 5 2 min 1. Langkah pertama kita akan mencari 2 ini menjadi 1 karena pada baris kedua sudah ada 1, jadi kita tinggal pindah baris yaitu R12 dengan rumus R12. Setelah itu kita tinggal pindah baris saja. 3 min 5 min 1 2 min 1 1 2. Langkah selanjutnya kita akan mencari 2 ini menjadi 0 dengan rumus R2 dikali min 2 ditambah R2 ditambah min 2 dikali R1. Ini tadi tambah ya. Dan kita kalikan dengan R1. Min 2 dikali R1 sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Agar tidak bingung, bagian atasnya kita masukkan saja karena tidak ada pengoperasian. Min 5 min 1 0, terus tadi hasilnya 0, min 2 dikali min 3, min 2 dikali 3 sama dengan min 6 ditambah 1 sama dengan ditambah min 1 sama dengan min 7. Min 2 dikali min 5 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Min 2 dikali min 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan langkah berikutnya kita akan mengubah min 7 ini menjadi 1 dengan rumus min 1/7 dikali R2. Nah itu karena bagian atas tidak ada pengoperasian, tinggal kita masukkan saja. Min 1 per 7 dikali 0 sama dengan 0. Min 1 per 7 dikali min 7 sama dengan 1. Min 7 dikali 11 sama dengan min 11 per 7. Min 1 per 7 dikali 4 sama dengan min 4 per 7. Dan selanjutnya kita akan mencari 3 ini menjadi 0 dengan rumus R1 karena dia pada baris 1 ditambah min 3. Mengapa min 3? Karena pada di sini dia positif dan di sini negatif. Apabila positif di sini dia akan bernilai negatif sini. Dikali dengan R2. Pada bagian bawah ini kita tidak ada pengoperasian, jadi tinggal kita masukkan saja. Min 11 per 7 min 4 per 7. Min 3 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Min 3 dikali 1 sama dengan min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Min 3 ditambah min 3 dikali min 11 per 7 ditambah min 5 sama dengan min 2 per 7. Min 3 dikali min 4 per 7 ditambah min 1 sama dengan 5 per 7. Setelah kita mengetahui hasilnya, kita akan mengalihkan ini angka yang telah diketahui tadi, kita akan menjadikannya matriks lalu mengalihkannya. Kita masukkan angkanya 1 0 0 1 min 2 per 7 min 11 per 7. Kita masukkan urutan pelajaran ditentukan itu ABC dengan hasil min tidak memakai min 5 per 7 saja karena angka di sini 5 per 7 dan min 4 per 7. Dan setelah itu kita kalikan baris dikali dengan kolom, hasilnya ini
baris kali kolom, berarti 1 dikali A ditambah 0 dikali B ditambah min 2/7 dikali C sama dengan 5/7. Selanjutnya 0 dikali A ditambah 1 dikali B ditambah min 11/7 dikali C sama dengan min 4/7. Dan langkah berikutnya, ini tadi kita sudah membuatnya menjadi matriks dan mengalikannya, dan ini hasilnya. Dan selanjutnya setelah kita kalikan, kita akan menjumlahkannya dengan hasil 1 dikali A sama dengan A ditambah 0 dikali B sama dengan 0 ditambah min 2/7 dikali C sama dengan min 2/7 C sama dengan 5/7 dengan hasil 5/7. Dan berikutnya 0 dikali A sama dengan 0 ditambah 1 dikali B sama dengan B ditambah min 11/7 dikali C sama dengan min 11/7 C dengan hasil min 4/7. Kita akan jumlahkannya kembali karena ada 0 ini kita tidak perlu membuatnya karena berapapun hasil ini sama saja, jadi kita tinggal masukkan A dikurang 2/7 sama 2/7 C sama dengan 5/7. Yang B nya karena juga ada 0, jadi kita tinggal masukkan B saja dikurang 11/7 min 11/7, berarti kita pindahkan saja menjadi 11/7 sama 11/7 C sama dengan min 4/7. Dan langkah berikutnya kita tinggal memindahkan ruas saja. Kita pindahkan ruas menjadi A sama dengan 5/7 ditambah 2/7 C. Yang B nya sama juga kita pindah ruaskan saja. B sama dengan min 4/7, ini min 4/7 ditambah 11/7 C. Karena dia sudah dipindah ruaskan, jadi minnya sudah tidak ada. Dan C ini, dan setelah itu kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu A sama dengan 5/7 ditambah 2/7 C, B nya min 4/7 ditambah 11/7 C. Karena C ini tidak kita ketahui, karena C ini tidak kita ketahui, maka kita akan mengubahnya menjadi P, yaitu parameter. Parameter yaitu sama dengan C sama dengan P. Mengapa dia menjadi P? Karena C ini kita ganti dengan jadi parameter, itu sebuah parameter yaitu P. Jadi A sama dengan 5/7 ditambah 2/7 P. B nya min 4/7 ditambah 11/7 P. Jadi vektor Q ini termasuk kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Oke, baik, di sini saya sudah mempunyai soal nomor 4 yang diketahui W, V1, dan V2. Apakah termasuk vektor kombinasi linear? Dan kita akan mengubah spiral ini menjadi sebuah matriks ODE yang masukkan nilai yang sudah ditentukan tadi. Oke, baik, langkah selanjutnya ini kita akan menjumlahkan hasil dari ini yang sudah ditentukan tadi. Akan kita cari hasilnya. Kita menentukan apakah nilai akhirnya sama nilai ini atau tidak, apakah nilai ini valid atau tidak. Mari kita tentukan 2 dikali 18/10 ditambah 2 dikali min 3/10. 2 dikali 18/10 yaitu sama dengan 18/5 ditambah 2 dikali min 3/10 yaitu min 3/5 sama dengan hasilnya itu 15/5 sama dengan 3. Min 1 dikali 18/10 ditambah 4 dikali min 3/10. Min 1 dikali 18/10 sama dengan min 9/5 ditambah 4 dikali min 3/10 yaitu min 6/5 sama dengan hasilnya min 3. Dan yang terakhir 3 dikali 18/10 ditambah min 1 dikali min 3/10 yaitu 3 dikali 18/10 5 4/10 ditambah min 1 dikali min 3/10 yaitu 3/10. Jawabannya 57/10. Tentu kita sudah menemukan nilai akhirnya. Apakah nilai akhir ini sama seperti nilai ini? Tentu tidak. Maka tidak sama disebut nilai ini tidak valid. Karena nilai akhir ini berbeda dengan nilai akhir ini. Yang ini 5, di sini 57/10. Jadi ini tidak termasuk kombinasi linear karena salah satu nilai dari pembuktian
bernilai salah atau tidak valid. Terima kasih.